Halo semuanya, perkenalkan kami dari Grup B Mata Kuliah Sastra Propaganda Rusia akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis propaganda pada karya sastra pada masa Perang Patriotik Raya. Sebelumnya perkenalkan, berikut merupakan anggota dari kelompok kami, Adrian Putarayana, Adinda Putri Larasati, Diahayu Permatasari, Fatia Aulia Ramadhani, Marcel Persilar Tunuman, dan Putri Dian Pitaloka. Baik, berikut merupakan analisis yang kami kerjakan mengenai poster Rodina Mat Zaviot. Poster Rodina Mat Zaviot atau Tanah Air Memanggil, Motherland is Calling merupakan salah satu poster terkenal yang diciptakan pada masa Perang Patriotik Raya, yang diciptakan oleh seorang seniman dan pelukis berkebangsaan Georgia bernama Irakli Toidze yang lahir dari tahun 1902 hingga 1985 dan beliau menciptakan poster ini pada akhir Juni tahun 1941, yang mana pada masa itu merupakan masa awal di mana terjadi penyerangan pasukan Nazi Jerman di wilayah Uni Soviet. Berikut merupakan foto dari poster dan juga penciptanya. Nah, pada saat itu deklarasi perang mengenai Perang Patriotik Raya disiarkan di semua saluran radio negara. Sehingga setiap penduduk negara mendengar berita tersebut, termasuk juga seniman yang bernama Irakli Toidze berikut. Nah, menurut pengakuannya, ide tentang bagaimana poster tersebut tercipta datang kepadanya secara tidak sengaja. Pada saat itu, datang istrinya yang berlari pada tanggal 22 Juni 1941 ke studionya setelah mendengar berita pengumuman dari Biro Informasi Uni Soviet. Istri dari seniman tersebut berlari ke studionya untuk mengabarkan terjadinya perang, yang kemudian menginspirasi Irakli Toidze untuk membuat poster tersebut. Di dalamnya dia menggambarkan seorang wanita biasa dengan gaun merah sederhana yang melambangkan citra ibu pertiwi Rusia. Berikut perbandingan dari istri Toidze dengan poster Rodina Matzaviot dan cukup menarik karena cukup mirip wajahnya. Boleh di next? Nah, untuk kondisi terkini, di mana sih poster tersebut berada? Poster tersebut sekarang telah dicetak dan diterbitkan ulang di Leningrad Offset Printing Factory nomor 1, dicetak ulang tahun 1957. Dan sekarang dipamerkan di Pusat Kemuliaan Militer Petrozavodsk di Republik Karelia, Federasi Rusia. Boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis dari desain poster tersebut. Poster ini mendapatkan kekuatannya bagi banyak wajib militer. Poster ini menjadi insentif tambahan dan mereka mencoba mendaftar sebagai sukarelawan secepat mungkin untuk dikirim ke depan. Bagi sebagian orang, poster ini telah menjadi model propaganda militer Soviet. Bagi yang lain, tanah air yang harusnya dipertahankan dan dilindungi. Bagi yang lainnya juga ini adalah stempel publik yang terkait dengan periode Soviet. Boleh di next. Ya, jadi citra perempuan di poster ini sangat berbeda dari citra orang-orang sezaman dengan poster-poster periode sebelum perang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa penulis berusaha untuk tidak menunjukkan kelasnya, tetapi karakter mobilisasi nasional menggunakan model simbolis dari plot serupa dari grafik Rusia pra-revolusioner. Baik dalam jurnalisme maupun dalam wacana visual, plot propaganda mobilisasi tradisional seperti seorang ibu memberkati putranya untuk melawan musuh. Seperti lambang negara lainnya, lambang ini berperan aktif dalam proses identifikasi. Sebagai simbol persatuan nasional, ini dirancang untuk menjadikan satu bangsa dari jumlah individu. Namun retorika inklusi terkait erat dengan retorika eksklusif dalam berbagai wacana kebijakan nasional, militer, kekaisaran, gender, domestik, dan luar negeri. Gagasan tentang esensi keibuan Rusia melewati sejumlah tahapan dalam perkembangan mereka. Awal dari sejarah, mereka harus dikaitkan dengan citra ibu sebagai sosok bumi yang lembab versi Rusia dari Dewi Ibu Agung. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis propaganda. Poster ini merupakan salah yang digunakan untuk musuh. Poster ini menggambarkan ibu Rusia tanah air yang memanggil putra-putrinya untuk berjuang dan melawan tentara Jerman. Poster ini juga menjadi sangat populer dan banyak tentara Soviet yang menyimpan poster ini di saku dada mereka ketika mereka bertempur. Di dalam poster, sosok ibu memegang dokumen sumpah militer untuk mengingatkan anak-anaknya terhadap tugas dan sumpah mereka. Sumpah tersebut berbunyi,
Saya, seorang warga negara Uni Republik Sosialis Soviet, bergabung dengan barisan Arya Merah Buruh dan Tani, bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pejuang yang jujur, berani, disiplin, waspada, menjaga rahasia militer dan negara dengan ketat, dan tanpa syarat memenuhi semua peraturan dan perintah militer dari komandan dan kepala suku. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari analisis yang sudah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Jadi, poster Rajin Ahmad Zibir ini dengan arti Tanah Air Memanggil merupakan poster terkenal yang diciptakan oleh pelukis Georgia bernama Ira Kitoje pada akhir Juni 1941 di awal masa-masa penyerangan pasukan Nazi Jerman di wilayah Soviet. Poster ini dibuat secara tidak sengaja karena istrinya, lalu gambar ibu dengan gaun merah yang melambangkan citra ibu pertiwi Rusia. Propaganda yang ada dalam poster ini disematkan figur keibuan yang memuatkan perlindungan dan seruan untuk perdamaian sambil menutup para pengasuh perang. Terlebih lagi, citra imperialis Amerika yang sebagai pengasuh perang sangat penting bagi Soviet. Lalu bagi sebagian orang berpikir hal berbeda mengenai poster ini, yakni alat propaganda militer Soviet, tanah air, dan stempel publik yang terkait dengan periode Soviet. Selanjutnya, kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pada pertanyaan 1, pelajaran yang dapat diambil. Kami mendapat bahwa setelah mempelajari kesusastraan pada masa Perang Patriotik Raya, salah satunya pada poster tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa propaganda ternyata tidak hanya menjadi sesuatu yang negatif, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam hal ini, masyarakat Uni Soviet telah dipengaruhi pemerintah yang telah poster tersebut telah berhasil meningkatkan semangat perjuangan masyarakat untuk melawan hegemoni dan kesewenang-wenangan Nazi Jerman ketika Perang Patriotik Raya terjadi. Selain itu, kita dapat mencontoh bahwa semangat perjuangan, kedaulatan, dan kemerdekaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang tak dapat dihancurkan begitu saja. Kekuatan tersebut sangatlah besar karena setiap masyarakat terlepas dari pekerjaan apapun dapat bersatu padu dan menggalang kekuatan demi mewujudkan cita-cita mendirikan negara yang aman dan makmur, serta terlepas dari belenggu penjajahan. Oke, kemudian yang kedua adalah perbedaan yang signifikan antara kesusastraan era Bolshevik dengan era Perang Patriotik Raya. Jadi dapat kita amati bahwa perbedaan kesusastraan khususnya pada karya sastra poster zaman Bolshevik dengan zaman patriotik terlihat pada visualisasi desain yang menggambarkan kekuasaan yang begitu mendominasi dan bersifat anarkis pada era Bolshevik. Sedangkan pada era patriotik, visualisasi desain poster justru menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih terang. Pada era patriotik, karya sastra cenderung lebih mengarah untuk menyemangati bangsa membela negara tanah air terhadap ancaman luar. Lalu, terdapat banyak unsur pemersatu bangsa dan kekuatan untuk melawan pihak musuh. Selanjutnya, yang ketiga, relevansi apa kesusastraan tersebut bagi kehidupan kalian saat ini? Oke, jadi poster tersebut memperlihatkan pengaruh propaganda secara positif. Di zaman sekarang, poster-poster propaganda seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, membuat kita lebih menghargai keadaan, di mana tidak ada lagi peperangan secara masif. Selain itu, poster tersebut menjadi pengingat bagi umat manusia untuk tidak mengulangi masa peperangan serta penjajahan dan hidup dengan damai. Kemudian, poster ini juga mengingatkan untuk para penerus bangsa untuk tetap menjaga utuh dan mencintai tanah air, serta tidak menyerah untuk terus berjuang mencintai dan melindungi tanah air. Selain itu, kita juga tidak hanya menilai sesuatu berdasarkan permukaannya saja, karena terdapat makna lain yang tersembunyi jika tidak diamati dengan teliti. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi kita pada hari ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kami tunggu komentar dan kritiknya. Terima kasih dan sampai jumpa.